Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sepenuhnya mengakui kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena rahmat Tuhan, gak ada satupun dari kami yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami sepenuhnya mengakui terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami sama-sama berdoa, kami mohon untuk firman-Mu itu bisa sekali lagi berbicara kepada hati setiap kami, karena kami percaya Engkau yang paling mengenal kami, Engkau yang paling tahu pribadi kami dan keadaan hidup kami. Oleh sebab itu Engkaulah yang paling tahu bagaimana untuk menolong kami, menyelamatkan kami. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu pada pagi hari ini sekali lagi bisa menguatkan kami, memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami bisa hidup untuk Engkau, mengenal pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Kami izinkan untuk firman-Mu boleh menegur kami pada pagi hari ini kalau ada hal-hal yang keliru di hati kami, meluruskan hal-hal serok dalam hati kami, menata ulang hati kami, supaya hati kami ini bisa semakin selaras dengan kehendak-Mu. Tapi kami juga Tuhan percaya firman-Mu itu bisa menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami, bahkan membangunkan iman kami. Kalau mungkin ada iman kami yang lelah, yang tertidur Tuhan di tempat ini, biarlah Engkau yang sekali lagi membakar kami. Dengan firman-Mu, Roh Kudus, kami sepenuhnya bergantung pada pertolongan-Mu, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kami gak bisa dengar, kami gak bisa menerima firman-Mu, memahami firman-Mu, apalagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu sepenuhnya kami bergantung pada Roh Kudus. Biarlah Engkau yang beracara di tempat ini, jamah setiap hati kami di tempat ini. Terima kasih, berbicaralah, kami siap mendengar. Semua jemaat kekasih dalam Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali jemaat kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya harap kita semua dalam keadaan baik ya. Pertama-tama saya terima kasih untuk semua tim pastoral pemimpin di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani ya. Untuk saudara yang belum kenal saya sebenarnya bukan orang asing di tempat ini saudara ya. Beberapa di antara saudara itu sudah kayak saya itu panggil om, tante, bahkan opa, oma gitu ya saudara. Karena saya dulu itu tumbuh besar di gereja ini. Tapi kalau saudara tahu saya mungkin 20-25 tahun yang lalu, maka mungkin saudara itu kenal saya ini sebagai itu loh, anaknya pendeta yang nakal itu dulu saudara ya. Tapi sekarang saya bisa jadi hamba Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, dan kalau saudara juga ada yang belum kenal saya, ya saya ini bukan orang asing, saya juga melayani di Rock Ministry. Saya bersama istri dan anak saya melayani di Bali, saudara ya, jemaat Tuhan di Bali, Rock Riverside Community Church di Bali. Jadi kalau ada di antara saudara yang mau liburan ke Bali, mampir ke Bali, welcome saudara ya untuk mampir beribadah bersama-sama dengan kami. Nah, saya diinfo bahwa yang ibadah jam 11 ini adalah ibadah dewasa muda saudara ya. Tapi saya lihat di belakang sana itu masih banyak yang bukan umurnya yang muda tapi jiwanya yang muda. Amin. Ya, semua di sini berjiwa muda? Amin. Kalau iya ngomong amin yang keras dong saudara ya. Amin ya, jiwa muda kita ya. Nah, jadi saya akan membawakan sesuatu yang berbeda dari yang ibadah pertama tadi saudara ya. Jangan ngomong-ngomong teman-teman saudara yang di KU1 tadi, tapi yang KU1 tadi firmannya buat orang tua gitu saudara ya. Tapi jangan bilang-bilang saudara ya. Oke, yang ini untuk yang lebih muda saudara ya. Saya akan bawakan temanya itu pakai bahasa Inggris ya. Karena tema kita bulan ini kan living. Halo. Kok sempat hilang ya tadi? Halo. Masih ada suara saya saudara? Oh, monitornya aja ya. Oke. Living as citizen of Kingdom of Heaven. Nah, hari ini saya ajak untuk kita berpikir bahwa bagaimana living as citizen of heaven, yaitu hidup sebagai warga negara kerajaan sorga, itu artinya saudara adalah living as strangers in the world. Hidup sebagai orang asing di dunia ini. Malah kalau saudara baca Alkitab saudara ya, dalam bahasa Inggris, kata dalam bahasa aslinya kata orang asing itu adalah alien saudara, alien. Jadi senggol kanan kirinya bilang kamu tuh alien di dunia ini ya. Kita ini alien di dunia ini. Nah, apa maksudnya saudara? Saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 8 sampai 16 ya. Kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tokoh Alkitab yang sangat terkenal yang bernama Bapak Abraham. Akan apa sih artinya untuk hidup sebagai orang asing di dunia ini? Dan saya harap firman yang akan kita dengar ini bukan hanya menjadi sesuatu yang ini akan menegur kita sih saudara. Akan menegur. Jadi saya kasih disclaimer dulu di depan ya. Firman ini akan menegur kita. Yang seringkali kita pikir kita ini akan tinggal di dunia ini itu selama-lamanya saudara. Sehingga tanpa sadar hati kita ini begitu terpaut sama dunia ini.
Kita mengukur segala sesuatunya itu tentang apa yang menjadi keberhasilan di dunia ini, pencapaian di dunia ini. Kita lupa bahwa ini bukan rumah kita. Tapi di lain sisi, saudara, ini akan menguatkan kita. Kenapa? Karena ayat ini akan memberitahukan kepada kita bahwa tidak peduli keadaan kita di dunia ini hari ini, kita semua itu punya rumah dan masa depan yang jauh lebih baik. Yang sifatnya itu kekal. Amin, saudara. Dan rumah yang kekal ini, kanker nggak bisa ambil, kematian nggak bisa ambil, tidak ada satupun kesulitan di dunia ini yang bisa ambil. Dan kita semua punya rumah ini, masa depan ini di dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini saya ajak untuk kita semua merenungkan ini. Kita seringkali lupa akan kebenaran firman ini. Semoga firman Tuhan kembali mengingatkan kita akan kebenaran ini. Kita sama-sama baca ya, di Ibrani 11 ayat 8-16. Saya akan bacakan buat saudara. Saya harap saudara mengikuti dengan seksama di hati saudara masing-masing. Ibrani 11 ayat 8-16. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ, garis bawah ini saudara, tinggal di kemah. Nanti kita akan sama-sama lihat ya, Abraham ini tinggal di kemah bukan karena kebanjiran kayak di Bali minggu lalu saudara ya. Bukan karena dia nggak punya uang, tapi karena apa? Terus kita baca saudara, dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, ayat 10 kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai, perhatikan baik-baik saudara, orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, maksudnya di dunia ini. Tetapi hanya, apa itu saudara? Dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui apa? Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, ayat 14-16 ini saudara harus perhatikan seksama. Perhatikan luar biasa. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air yang lebih bagus dari tanah air kita sekarang. Yang lebih bagus dari dunia ini, yang jauh lebih mulia dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan ulung untuk pulang ke situ. Kemana? Ayat 16 kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Tetapi sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sama-sama tepuk dadanya dan bilang seperti ini, Tuhan telah mempersiapkan sebuah kota bagiku. Serius saudara? Saudara percaya ini? Dan ini yang akan kita renungkan hari ini. Kita akan belajar saudara, bagaimana dari cerita Abraham, iman yang menyelamatkan kita, itu juga adalah iman yang akan mengubah kita. Dan itu juga adalah iman yang akan menguatkan kita. Atau dengan kata lain kita baca sama-sama ya sebelum kita lanjut ya. Saudara, 1, 2, 3. Iman yang menyelamatkan pasti mengubahkan dan juga menguatkan. Waduh, ini bahasa Ibrani ya di screen saudara ya. Iman yang menyelamatkan pasti mengubahkan dan juga menguatkan. Nah, sekarang kita akan belajar sebelum kita mulai saudara ya. Siapa Abraham ini? Karena saya percaya pada waktu kita udah ngomong kayak tadi, ada sedikit pikiran di hati saudara yang pasti mikir seperti ini. Itu kan Abraham. Yakin, janjinya Abraham itu juga buat saya.
Bro, pastor ini gak kenal saya. Saya ini bukan orang kayak Abraham. Yakin janji yang tadi itu muluk-muluk tadi itu ada buat saya. Saya gak tahu ya saudara ya. Saudara mungkin nyanyi tentang janji kemuliaan yang kita punya di dalam Kristus. Kita seringkali kayak percaya sebagai orang Kristen Tuhan tuh menyediakan sesuatu yang lebih besar dalam diri kita, dalam kemuliaan, dalam kekekalan. Tapi seringkali gini saudara, bukan apa yang orang percaya, bukan masalah kita nyanyi itu setiap minggu, tapi apakah hati saudara itu benar-benar percaya bahwa saudara ini sedang berjalan kepada sebuah masa depan yang pasti di dalam Tuhan, yang jauh lebih mulia, yang lebih luar biasa daripada yang saudara itu bisa bayangkan. Saudara sungguh percaya itu enggak? Saudara sungguh percaya enggak bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak peduli saudara anak siapa di dunia ini. Di satu sisi ada yang anaknya ngerasa bangga, sombong di tempat ini, atau ada di antara saudara di tempat ini yang merasa saya anak orang yang gak penting, rusak. Saya berasal dari keluarga yang latar belakangnya hancur. Saya berbicara kepada dua-duanya saudara, bahwa siapapun anak saudara, saudara itu adalah anak Allah yang suatu hari akan menjadi ahli waris Kristus. Saudara percaya itu? Nah, untuk saudara percaya itu, saudara harus tahu dulu siapa ini Abraham. Nah, siapa di sini yang belum tahu nama Abraham? Tidak ada ya saudara ya. Kalau saudara orang Kristen, saudara pasti tahu Abraham ini siapa ya. Karena Abraham ini adalah tokoh penting. Setuju saudara? Abraham ini bukan tokoh main-main saudara ya. Ini adalah tokoh penting di dalam Alkitab. Malah terkenal dengan sebutan Bapa orang beriman. Saudara ya saudara ya. Kita coba lagunya. Bapa Abraham mempunyai, aku anaknya dan mari puji Tuhan. Nah, kita semua tahu ya, dari sekolah minggu sudah diajarin, Abraham ini orang penting nih, tokoh Alkitab yang biasa nih, ini orang hebat ini, oke? Nah, menariknya gini saudara, kalau saudara itu coba cari latar belakangnya Abraham, ini orang hebat kan? Tapi saudara itu ke Alkitab, lalu saudara itu coba cari latar belakangnya Abraham, maka saudara itu akan kaget saudara. Kenapa? Karena ternyata tidak banyak yang ditulis tentang latar belakangnya siapa Abraham ini. Nah, kenapa ini penting? Gini saudara, karena kita ini tinggal di dunia yang kalau saudara itu mau jadi orang hebat, latar belakang itu penting banget. Hanya sampai ijazah itu dipermasalahkan terus, saudara. Karena latar belakang itu penting. Kalau saudara mau jadi orang hebat, maka saudara itu harus punya latar belakang yang keren. Harus punya ijazah yang cakep, bener nggak? Harus punya bibit bebet bobot yang hebat, maka saudara itu akan bisa menjadi orang yang terhormat, terpandang. Tapi pada waktu saudara itu baca Alkitab nih saudara ya, saudara akan menemukan orang kayak Abraham ini tidak punya latar belakang yang disebutkan secara banyak di Alkitab. Malah, perhatikan baik saudara. Hanya ada 3 clue utama tentang siapa Abraham ini di Alkitab. 3 petunjuk utama. Nah, siapa dia? Yang pertama, dia ini anaknya Sem, saudara. Saudara tahu Nabi Nuh punya berapa anak? 3. Siapa namanya? Luar biasa, lulus sekolah minggu semua ya di tempat ini ya. Oke. Nah, Abraham ini anaknya Sem. Oke. Lalu petunjuk kedua disebutkan di sini bahwa Abraham itu tinggal di suatu daerah yang namanya Ur Kasdim. That's it. Kalau berhenti sampai di sini, saudara akan pikir, pentingnya apa ini kok cuman gini doang? Nah, kalau saudara pelajari lebih lanjut, maka tempat tinggalnya Abraham ini sangat memberikan kita petunjuk tentang siapa dia, saudara. Oke? Nah, masalahnya adalah gini, saudara. Ur Kasdim itu bukan sebuah kota yang dibanggakan karena penduduknya itu semua takut akan Tuhan. Ini kota tempat di mana hamba-hamba Tuhan dilahirkan. Ini tempat di mana semua orang-orang hebat itu berasal dari sini. Bukan saudara. Kalau saudara ke Yosua 24 ayat kedua, maka saudara akan dapat petunjuk bahwa ternyata Ur Kasdim ini adalah tempat orang-orang menyembah berhala. Kita baca sama-sama ya. Yosua 24 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Yang saya garis merah bawah itu kita baca sama-sama. Yang keras 1, 2, 3. Yakni Terah ayah Abraham
dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi siapa Abraham ini? Kalau saya boleh simpulkan saudara, dia bukan siapa-siapa. Dan inilah keunikan iman Kristen. Saya kasih tahu saudara, ini keunikan iman Kristen. Yang kita kenal dengan nama Injil. Yaitu keunikan iman Kristen adalah gini. Kita percaya bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang hebat dan kita memanggil Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih, memanggil orang-orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi umat kepunyaannya. Saya gak tahu saudara berasal dari mana, tadi saya udah bilang ya. Ada di antara saudara yang merasa, wah saya ini anaknya orang hebat. Jadi orang Kristen kalau saya bisa kayak gini itu semua karena saya ini adalah anak pendeta, anak orang kaya. Ada di antara saudara di sini yang mungkin, saya nggak tahu, duduk di tempat ini saudara saya berasal dari keluarga yang hancur, rusak. Saya ini harusnya nggak diharapkan, punya masa lalu yang nggak jelas. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya kasih tahu, Abraham bukan siapa-siapa. Dan kalau Abraham bisa jadi bapak orang beriman, itu bukan karena Abrahamnya yang hebat, itu karena imannya yang luar biasa. Dan saya kasih tahu, iman itu bukan karena kekuatan Abraham, iman itu karena Allah yang memilih, memanggil, dan memberikan iman itu kepada Abraham. Tanpa Tuhan yang datang, memilih, memanggil Abraham, Abraham itu cuma penyembah berhala, sama seperti kita semua. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang hebat dari Abraham. Sehingga kalau kita lihat hari ini Abraham itu adalah bapak orang beriman, maka kita akan melihat keistimewaannya itu bukan pada Abrahamnya, keistimewaannya itu ada terletak pada iman kekristenan. Nah seperti apa iman kekristenan saudara? Makanya saya mulai dengan yang pertama, itu diselamatkan oleh iman. Perhatikan baik-baik saudara ya, ayat ini berkata seperti ini. Ayat ini berkata seperti ini, ayat ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya, menjadi milik pusakanya. Jadi dengan kata lain gini, jangan dibalik kalimatnya saudara. Bukan karena taat, maka Abraham itu orang beriman. Bukan saudara. Saudara perhatikan kalimatnya, karena iman, Abraham itu bisa taat. Kalau Tuhan gak ngasih iman itu sama Abraham, tadi siapa Abraham saudara? Penyembah berhala. Gak cari Tuhan. Tinggal di sebuah kota yang semuanya menyembah berhala, gak ada yang cari Tuhan. Saudara ingat firman Tuhan di Efesus 2 saudara. Berkata seperti ini, kamu semua yang telah mati di dalam dosa dan pelanggaranmu. Saudara tahu bedanya orang mati dan sekarat saudara? Alkitab gak bilang kita ini sekarat rohani. Alkitab gak bilang kita ini sakit rohani. Kita semua tanpa Yesus Kristus mati di dalam dosa dan pelanggaran saudara, kita semua. Saudara kalau ke rumah sakit, saudara akan ngelihat dokter itu datangnya ke kamar pasien. Gak peduli seberapa sekaratnya pasien itu, dokter itu masih masuk ke kamar pasien. Saudara. Kenapa? Karena meskipun sekarat masih bisa ditolong. Tapi saudara gak akan lihat dokter itu masuk ke kamar mayat, benar gak saudara? Kenapa? Karena di kamar jenazah itu sudah gak bisa ditolong saudara. Nah kita tanpa Kristus, kita semua ini mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Roma 3 berkata gini, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang mencari Allah. Semua orang telah berpaling. Jadi sama seperti Abraham, kita semua ada di tempat ini. Karena Allah memilih kita. Jadi sebelum Anda meremehkan diri Anda, sebelum Anda mungkin mengutuki atau menjelek-jelekan hidup Anda saat ini, Anda harus tahu Allah memilih kamu. Allah memanggil kamu. Jadi kita harus sadar bahwa Allah sendiri yang memilih,
memanggil dan memberikan iman kepada Abraham sama seperti kita, supaya kita bisa percaya dan taat kepada Allah. Nah, saya akan mulai dengan sebuah refleksi sederhana, sudah perenungan sederhana. Yang kita seringkali itu sering lupa, sudah jadi orang Kristen kita sering lupa. Yaitu ini, saudara. Kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa jadi orang percaya? Saya percaya kita semua berdoa di tempat ini, setiap hari kita doa. Dan pada waktu doa kita seringkali bersyukur, Tuhan terima kasih buat makanan, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Kita semua sering ya bersyukur akan hal itu. Kalau enggak dapat hal-hal itu kita sering komplain gitu ya saudara ya. Oke, tapi saya pengen ajak saudara untuk kita merenungkan sedikit. Kapan terakhir kali saudara bersyukur sama Tuhan karena saudara masih jadi orang Kristen? Saya kasih tahu saudara ya. Kalau saudara orang tua, saudara punya anak, saya nggak peduli anak saudara itu jadi orang paling kaya di dunia, anak saudara bahkan jadi presiden sekalipun, tapi kalau dia tidak kenal dan tidak percaya sama Tuhan, saya kasih tahu, di hari tua saudara, saudara akan nangis darah. Kenapa? Karena semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya iman sama Tuhan. Betul saudara? Tapi kita seringkali gimana saudara kalau sama anak kita? Wah, kalau anak kita di sekolah rankingnya jelek, pusing kita. Anak tetangga bisa bahasa Inggris, anak kita nggak bisa bahasa Inggris, langsung les bahasa Inggris, bener nggak? Anak kita nggak bisa main piano, anaknya tetangga bisa main piano, ayo cepet-cepet les piano. Nilai matematikanya jelek, kita wuring-wuringan, ayo anak kita harus les matematika. Siapa di sini pernah concern anaknya kenal atau percaya sama Tuhan apa enggak saudara? Itu jauh lebih penting, saudara. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur sama Tuhan? Kalau kita boleh, misalnya saudara di sini beribadah bersama suami saudara, istri saudara, anak saudara, bisa sekeluarga percaya kepada Tuhan. Saya kasih tahu, itu adalah berkat yang luar biasa, terindah di dalam kehidupan kita. Kapan terakhir kali kita menyadari bahwa kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita nggak bisa loh percaya sama Tuhan, jadi anak-anak Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Pegang itu, syukuri itu. Itu adalah berkat terbesar di dalam hidupmu, percaya saudara. Jangan ditukar sama yang lain. Jangan ditukar sama yang lain. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Iman yang kita punya, yang Tuhan berikan sama kita, ini adalah sebuah iman yang luar biasa, saudara. Tuhan dan Juru Selamat kita tuh kalau nyelamatin kita nggak ngasih sebuah iman yang lemah. Tapi iman yang bukan cuma menyelamatkan, tapi iman ini juga mengubahkan kita, saudara. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang sama, yang pasti akan mengubahkan kita. Nah, bagaimana mengubahkan kitanya? Kita lihat dalam ceritanya Abraham. Tadi kita udah baca ayatnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya itu. Jadi yang pertama, iman itu membuat kita taat. Sama-sama katakan taat. Kalau punya iman pasti taat, saudara. Enggak langsung, saya paham, mentaati firman Tuhan itu susah, benar enggak saudara? Siapa di sini merasa menaati firman Tuhan itu gampang? Nanti pulang saya pengen ngobrol sama saudara ya. Susah ya saudara ya. Tapi pasti bertumbuh di dalam ketaatan. Amin. Pasti taat. Berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Karena iman, nah ini yang kedua. Yang pertama taat. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Nah, yang harus saudara pahami itu adalah ini. Ini harus saya bahas. Kenapa saudara? Karena kita gini saudara ya. Kita terutama yang di konteks karismatik. Kita tuh kalau dengar imannya Abraham. Itu pikiran kita tuh langsung loncat ke berkat Abraham. Benar gak saudara? Bahwa berkat Abraham itu adalah dia dibuat Tuhan tuh menjadi kaya dan lebih kaya dan lebih kaya. Itu gak salah. Saudara gak boleh menganggap itu salah. Kenapa? Karena Alkitab jelas menuliskan itu, bahwa betul salah satu berkat Abraham adalah Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Oke? Tapi
Sama-sama katakan tapi. Bukan itu yang utama. Kenapa? Saudara harus tahu ini. Abraham itu sudah kaya raya sebelum ia dipanggil Tuhan. Halo. Abraham itu sudah kaya, saudara. Sebelum dia dipanggil Tuhan itu dia sudah kaya. Sehingga perubahan utama yang terjadi di dalam diri Abraham pada waktu iman itu masuk ke dalam dirinya, itu bukan kekayaannya yang bertambah, tetapi hatinya, sama-sama katakan hatinya. Hatinya itu berubah. Hatinya itu diubah. Gimana berubahnya? Nah tadi kita lihat, masuk akal nggak saudara? Orang yang kaya raya, kalau saudara baca Alkitab ini kekayaannya banyak, ternaknya banyak, harta miliknya banyak, pengikutnya itu banyak. Harusnya bikin rumah bisa nggak saudara? Bisa. Dan saudara nggak akan protes kayak saudara memprotes anggota DPR kita. Karena ini kayanya beneran saudara. Oke? Kaya. Dia mau bikin rumah dia bisa. Tetapi memilih tinggal di kemah. Sekali lagi bukan karena kebanjiran kayak di Bali 2 minggu yang lalu saudara, bukan. Tetapi kenapa? Karena ini ada perubahan utama ini. Tiba-tiba imannya itu membuat dia itu langsung berpikir dan menyadari bahwa ini bukan rumah saya. Ini bukan rumah saya. Saya kasih sebuah perumpamaan saudara ya. Saya sama keluarga itu salah satu kesukaan kita ya. Salah satu hal yang kita tuh sering tunggu-tunggu di dalam setahun itu adalah liburan keluarga saudara. Oke, itu momen yang saya sangat hargai sebagai keluarga. Kadang waktu ya hampir selalu setiap kali liburan tuh selalu mami saya ikut ya, papa mama. Jadi opa oma sama anak-anak saya sama saya sekeluarga itu kita liburan. Itu momen terindah di dalam kehidupan kami setiap tahun ya saudara. Nah anggap suatu hari misalnya let's say ini ya, saya liburan ke Jepang saudara, oke? Luar negeri ya. Jepang sama Indonesia itu bagus mana saudara? Oh, saudara yang jawab ya, bukan saya ya. Oke? Ya jujur ya, kadang lebih bagus Jepang, saudara ya. Nah, kadang pada waktu kita liburan di Jepang, itu ada perasaan kayak gak mau pulang. Bener gak saudara? Oh enak yo, di sini yo. Apa bersih gitu ya saudara ya, dipakai bahasa Surabaya gitu. Oh enak yo. Aduh, makanannya enak, udaranya bersih, jalan-jalannya bersih. Oh enak ya di Jepang ya. Wis gak pulang gitu ya saudara ya. Nah bayangin saudara, kita kalau liburan ke Jepang, itu sebagai turis saudara ya. Saya orang Indonesia, cuman dapat visa berapa lama? 2 minggu, harus pulang. Nah bayangin, misalnya saudara gini ya, bayangin ya. Saya ke Jepang, karena Jepang itu bagus, tiba-tiba saudara. Di Jepang saya daftarin anak saya sekolah. Tiba-tiba di Jepang saya beli rumah, beli mesin cuci, beli mobil, oke? Beli, waduh segala sesuatunya ya, beli TV, semuanya. Saya cari gereja di sana, padahal saya 2 minggu harus pulang. Kira-kira menurut saudara saya ini gila atau bodoh saudara? Atau dua-duanya saudara? Dua-duanya, kenapa saudara? Karena sebagus-bagusnya Jepang, saya ini harus pulang ke rumah saya. Nah apa yang terjadi misalnya? Saya beli rumah, beli motor, beli mobil di Jepang, anak saya masukin sekolah di sana, saya menimbun semua kekayaan saya di Jepang. Tiba-tiba waktunya saya harus pulang, kira-kira saya akan gimana saudara? Saudara bisa gambarkan adegan saya ditarik-tarik petugas imigrasi Jepang, saya di airport, nggak mau pulang. Semua rumah saya di sini, bisa ngerti saudara? Nah sekarang saya tanya sama saudara, kira-kira Abraham, kalau dengan kekayaannya, tadi dia panggilannya disuruh apa saudara taatnya itu? Disuruh pergi ke sebuah tempat yang dia itu nggak tahu kemana. Nah sekarang saudara bayangin, setiap kali dia disuruh pergi sama Tuhan, kamu pergi ke sana ya, sampai satu kota, karena dia kaya, dia bangun rumah, dia bangun istana. Lalu tiba-tiba nanti setahun kemudian Tuhan bilang bukan di sini, pindah lagi ke sana, bangun rumah, bangun villa, bangun istana. Bukan di sini, disuruh pergi lagi. Kira-kira semakin banyak rumahnya semakin susah nggak saudara? Halo? Nah saudara sadar apa yang terjadi di sini? Tuhan itu harus merubah hati Abraham. Supaya dia itu tidak terikat di dunia ini. Baru dia itu bisa taat sama panggilannya Tuhan.
Kita seringkali fokus kekayaannya Abraham. Nggak salah. Saya tanya sama saudara, siapa di sini mau dipercaya kayak Abraham? Dipercaya kekayaan yang luar biasa sama Tuhan. Siapa mau di tempat ini? Sedikit ya, yang nggak mau ini Tuhan saya yang mewakili ya, saya mau. Jemaat-jemaat yang tidak angkat tangan tolong bagiannya dikasih ke saya. Saya mau saudara, siapa enggak mau dipercaya kekayaan oleh Tuhan. Nah tapi saya tanya sama saudara, kalau saudara itu dipercaya kekayaan sama Tuhan, itu gunanya tujuannya untuk apa saudara? Wow, menyalurkan berkat, oke, untuk memperlebar kerajaan surga, untuk disalurkan jadi memberkati orang lain. Saya kasih tahu saudara ya, itu di sini kita tahu semua. Tetapi kalau hati kita masih terikat dengan di dunia ini, saya kasih tahu, bukan itu yang akan terjadi pada waktu Tuhan ngasih kekayaan kepada hidupmu. Tanpa Tuhan terlebih dahulu merubah hati kita, kekayaan itu nggak akan benar-benar bisa jadi berkat. Halo? Tidak ada berkat yang namanya berkat. Itu justru membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Nggak ada. Tanpa Tuhan terlebih dahulu merubah hati Abraham, kekayaan itu bukan jadi alat Abraham melayani Tuhan. Kekayaan itu justru menjadi penghalang utama antara Abraham dan ketaatannya kepada Tuhan. Halo saudara. Nah sehingga ini yang terjadi. Pada waktu iman yang menyelamatkan itu datang, itu kayak gini saudara ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang berubah di dalam hati kita, yang kita tuh menyadari, aku tuh bukan diciptakan dan dipanggil untuk berhenti di dunia ini. Tiba-tiba saudara itu kayak gini, orang yang pertama kali pakai kacamata, yang tadinya saudara itu gak bisa ngelihat jauh. Saudara gak bisa ngelihat itu angka di situ tuh apa. Tapi tiba-tiba iman itu membuat kayak saudara itu pakai kacamata. Saudara itu tiba-tiba bisa melihat yang jauh, yang kekal itu. Amin. Tiba-tiba saudara langsung sadar kayak, aku kerja, ini bukan untuk di sini. Bisnisku ini dipercayakan Tuhan bukan untuk aku nimbun di sini. Tapi untuk mengerjakan sesuatu yang kekal. Tiba-tiba kayak rabun dekat saudara itu yang karena dosa. Itu tiba-tiba Tuhan tuh kasih sebuah lensa yang saudara itu bisa lihat. Aku punya sebuah harta yang jauh lebih besar daripada apa yang aku bisa dapatkan di dunia ini. Yang sifatnya kekal dan mulia. Dan itu yang terjadi di dalam diri Abraham saudara. Alkitab, ini ya kita lihat perhatikan baik-baik saudara ya. Alkitab itu berkali-kali menggambarkan bahwa salah satu tanda utama dari iman yang menyelamatkan ada pada kita itu. Yaitu ada perubahan definisi kekayaan pada hati kita. Kalau dulu kekayaan itu selalu kita ukur dengan cuman apa yang di dunia ini. Sekarang kita tahu bahwa kekayaan itu bukan cuman yang di dunia ini. Kekayaan itu ada yang jauh lebih kekal. Apa yang kita kejar, apa yang kita dambakan, apa yang kita upayakan dalam hidup ini sepenuhnya berubah karena dunia ini bukan lagi menjadi rumah kita. Ada seorang bernama C.S. Lewis pernah berkata seperti ini saudara ya. Kalau ada sebuah kekosongan di dalam jiwa kita yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini, maka kemungkinannya hanya satu, yakni kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Ini adalah keadaan jiwa orang Kristen. Kalau iman itu ada di dalam diri saudara, maka saudara itu tiba-tiba jadi punya sebuah kehausan rohani. Ngerti maksud saya saudara? Tiba-tiba saudara itu kayak punya kehausan rohani yang saudara itu tahu. Gak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Dan saudara jadi sadar, itu artinya saya diciptakan untuk sesuatu yang kekal. Nah sebaliknya, saya harus sampaikan ini dengan sopan dan rendah hati. Sebaliknya saudara. Kalau ada di antara saudara yang mungkin ya. Saudara jadi orang Kristen. Saudara di gereja. Tapi kalau saudara boleh jujur. Saudara berkata seperti ini. Kok aku ini gak pernah menginginkan hal-hal yang rohani ya di dalam kehidupanku. Kok aku ini gak punya kehausan rohani ya. Maka saudara maaf saya harus bilang. Mungkin artinya saudara belum punya kehidupan rohani. Yang Efesus 2 tadi bilang, masih mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Mati rohani kita. Apa yang harus saudara lakukan? Kalau firman ini berbicara kepada saudara, yang bisa kita lakukan cuma satu. Kita harus datang kepada satu-satunya orang yang bisa menghidupkan yang mati kepada hidup.
yaitu Yesus Kristus. Saudara harus jujur, karena agama Kristen itu gak menyelamatkan. Saya ulangi, agama Kristen gak menyelamatkan. Datang ke gereja tiap minggu gak menyelamatkan. Kalau apa yang mati di dalam kita ini belum dihidupkan dan iman itu belum ada di dalam diri kita, maka saudara harus datang memohon kepada Dia satu-satunya yang bisa memberikan itu kepada kita. Jadi refleksi yang kedua sebelum saya masuk ke bagian terakhir saudara. Bagian terakhir saudara ya, refleksi. Di mana rumah kita hari ini? Hal-hal apa yang sehari-hari itu paling kita kejar, dambakan, upayakan dalam kehidupan kita? Cara ngukurnya gimana sih? Yaitu yang pertanyaan kedua itu cara ngukurnya saudara. Kemana sih paling banyak kita gunakan uang, waktu, tenaga kita sehari-hari saudara? Seberapa banyak kerajaan surga itu mengambil porsi kehidupan kita di dunia ini. Di dalam perencanaan kita, di dalam keputusan hidup kita. Atau adakah kekosongan jiwa yang selama ini kita berusaha isi dengan uang, hobi, seks, penampilan, dan lain-lain. Tapi hari ini kita sadar, mungkin seharusnya kekosongan itu memimpin kita kepada satu-satunya yang bisa memuaskan jiwa kita. Yaitu Allah sendiri. Nah ini poin saya yang terakhir, saya tutup dengan ini. Dikuatkan oleh iman. Ayat 13-16 berkata seperti ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Mati di dunia ini ya saudara ya, mati di bumi ini. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam kasusnya Abraham janjinya apa saudara? Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir ya di pantai. Tapi Abraham mati anaknya berapa saudara? Ya ada anak tirinya ya saudara ya, 2 ya. Tapi anak yang sesuai dengan dijanjikan itu 1 saudara, oke? 1. Nah kira-kira janji Tuhan itu gagal gak sih? Berarti Tuhan itu bohong dong? Tidak. Nah ini loh saudara ya, kita harus mengerti saudara ya. Begitu kita ini menerima iman yang menyelamatkan dan kita itu jadi anak Allah. Saya kasih tahu saudara, hidup di dunia ini itu jadi hidup kita yang paling pendek. Halo. Saudara sadar gak sih? Hidup kita di dunia ini, umur saudara 60, 70, 80 tahun, 90 tahun bonus. Tapi hidup kita di dunia ini cuman hidup kita yang paling pendek di dalam semua total kehidupan kita. Kenapa? Karena sekarang kita jadi tahu bahwa, aku punya kehidupan yang sebenarnya yang sifatnya itu kekal. Dan itu tuh langsung menguatkan kita saudara. Kenapa? Karena kita di dunia ini harus bergumul dengan kanker. Harus bergumul dengan air mata. Harus bergumul dengan kegagalan. Harus bergumul dengan kesendirian. Kalau saudara nggak nikah di dunia ini, nggak apa-apa saudara. 60 tahun nggak nikah nggak apa-apa. Jutaan tahun aku menikah dengan Yesus Kristus. Lu iya toh, saudara mempelai kan? Jadi sudah punya suami nggak? Punya saudara, punya. Cuman ketemunya nanti, bukan sekarang di dunia ini, nggak apa-apa. Dunia ini 60 tahun, 70 tahun pendek dibandingin masa hidup saudara yang sebenarnya. Yang sekarang saudara itu punya suami yang sejati. Saudara ditinggal orang yang saudara kasih sekarang, saudara bersedih, enggak apa-apa. Sebentar, sama-sama katakan sebentar. Karena kita punya jaminan kekal pasti lebih panjang, lebih mulia, lebih kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara bergumul dengan mungkin kanker atau penyakit apapun di dunia ini, kalau Tuhan sembuhkan di dunia ini bagus saudara. Tapi saya ingatkan saudara ya, saudara disembuhkan di dunia ini pun, saudara mati dibangkitkan sekalipun di dunia ini pun, mati lagi gak saudara? Lah terus kenapa kita ini suka harus sekarang? Loh kamu tuh sudah menerima yang kekal bro. Bisa ngerti maksud saya saudara? Dan orang Kristen yang punya iman yang kuat itu langsung matanya itu dibukakan Tuhan. Gak cuma ngelihat yang sementara. Amin saudara. Karena semuanya itu telah, sama-sama katakan telah. Tadi ayatnya Tuhan lagi mau bakal mempersiapkan atau sudah mempersiapkan saudara? Sudah. Lah kalau saudara gak percaya ini, gimana dong yang itu sampai mati tidak memperoleh? Bagaimana bisa saudara di dalam
ibadah saudara, penyembahan saudara berkata Yesus itu ya dan amin. Bohong saudara kalau gitu. Berarti kita bilang ya dan amin tapi hati kita meragukan Yesus. Halo. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kita bisa bilang bahwa ya Yesus itu ya dan amin. Janjinya itu ya. Karena kalau aku gak nerima di dunia ini, aku tuh pasti nerima, sudah nerima. Pasti, sifatnya kekal. Bisa mengerti maksud saya? Nah kita sekarang hidup di dunia yang kita setiap hari ngelihat berita gak ada yang bagus. Negara gak bagus, ekonomi gak bagus, kesehatan gak bagus, perang di mana-mana. Benar gak saudara? Segala berita tuh gak ada yang baik setiap hari. Kalau saudara tuh melihat berita saudara hanya di dalam dunia ini saja. Saya kasih tahu saudara, saudara pasti stres. Tapi tadi Pak Arifin bilang apa saudara? Jangan lupa kita bukan warga negara dunia ini. Kalau saya ke Jepang saudara ya, tadi ya lanjut ilustrasi saya ke Jepang ya. Pada waktu saya di Jepang, tiba-tiba ada berita, Jepang akan kolaps, Jepang akan perang. Kira-kira apa yang saya lakukan saudara? Ya pulang saudara. Kenapa? Karena yang mempengaruhi saya bukan berita tempat saya liburan. Berita yang terpenting itu adalah berita di mana saya itu menjadi warga negara di sana. Berita tanah air saya, berita rumah saya. Dan inilah kekuatan utama orang Kristen. Harapan terbesar kita sebagai orang percaya adalah kita semua memiliki jaminan masa depan yang pasti dan indah di dalam Kristus. Bukan semoga, bukan angan-angan, pasti di dalam Kristus. Nah karena ini sifatnya pasti, hari ini ya saudara bisa taat, sama-sama katakan taat. Saudara bisa hidup untuk Tuhan, sama-sama katakan hidup untuk Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan apapun yang kamu hadapi hari ini. Saudara kena kanker, bisa memuliakan Tuhan hari ini. Kenapa? Karena ini sebentar. Saudara gak menikah, saudara bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan single saudara hari ini. Kenapa? Sebentar. Aku udah punya suami kok. Gak di sini. Saudara mengalami apapun pergumulan saudara hari ini. Saudara bisa taat, saudara bisa percaya, saudara bisa hidup untuk Tuhan. Makanya salah satu karakteristik utama gereja mula-mula saudara ya, yang bikin orang itu banyak bertobat dan percaya sama Tuhan. Itu pada waktu orang-orang itu ngelihat jemaat mula-mula itu penuh penderitaan, penuh pergumulan. Tapi mereka bingung, kok pada senyum semua ya? Kok pada gak komplain ya? Kok pada gak khawatir ya? Kok dengan pergumulan yang mereka hadapi mereka bisa dengan sukacita melayani Tuhan ya? Kenapa? Saudara tahu kesaksiannya apa saudara? Karena kita punya harapan yang kekal bersama Yesus Kristus. Dan pada waktu saudara punya itu, saya kasih tahu, orang-orang di sekitar saudara akan pengen punya apa yang saudara itu miliki hari itu. Saudara kalau cuma ikut Tuhan dan membanggakan apa yang saudara punya di dunia ini saja, sorry saudara, suatu hari saudara bisa kehilangan itu semua. Itu bukan sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Ada satu hal yang gak bisa diambil oleh apapun, yang saudara bisa banggakan kepada orang lain yang belum percaya Tuhan, yaitu kita semua jaminan kekal, pasti, mulia di dalam Yesus Kristus. Nah saya tutup dengan ini, yang terakhir. Lalu bagaimana kuncinya? Kita semua bisa ingat akan hal ini. Di dalam kehidupan, saya tahu pergumulan kita mungkin berat. Beberapa di antara saudara ada yang mengalami pergumulan lebih berat daripada saya. Beberapa di antara saudara menghadapi mungkin hal-hal yang sangat berat yang mungkin orang gak ada yang mengerti, saudara saya gak tahu. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup dengan lensa ini dan punya keyakinan yang kuat bahwa masa depan itu ya dan amin bagi kita. Nah Ibrani 11 tadi ditutup dengan Ibrani 12 saudara. Nah Ibrani 12 itu dibuka dengan ayat bunyi seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, termasuk Abraham, termasuk semua orang yang kalau saudara baca di Ibrani 11 itu disebutkan di situ.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 kita baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada, perhatikan baik-baik saudara. Yesus bukan hanya ngasih kita iman terus dia berkata, oke ya, good luck ya, bye-bye, semoga berhasil ya, sampai ketemu di sana. Kalau kamu gagal, sorry, gak ketemu. Kalau berhasil ketemu ya, oke, berusaha ya, good luck. Enggak saudara, saudara perhatikan baiknya, Yesus yang apa? Bukan hanya memberikan iman, tapi memimpin kita di dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau Yesus yang mimpin, Yesus yang nganter, Yesus yang bawa, kita punya jaminan harapan pasti. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Bilang sama dirinya masing-masing, jangan lemah, jangan putus asa. Ada Yesus yang sudah terlebih dahulu jadi orang asing bagi kita. Filipi 2, 5-11 berkata seperti ini. Dia yang dalam kesetaraannya dengan Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Abraham itu cuma orang kaya, rela tinggal di kemah, saudara, biasa. Tapi kalau Tuhan pencipta alam yang mulia dan kudus, itu jadi orang asing, turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ceritanya saudara ingat ya, Yesus pada waktu dia berkata kepada murid-muridnya, serigala itu punya tempat untuk liang untuk beristirahat. Aku ini, bayangin saudara, siapa dia ini saudara? Yang menciptakan dunia dengan segala isinya dengan tangannya. Dia datang ke dunia ini, gak punya rumah. Bukan hanya tinggal di tenda dan kemah. Mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Untuk apa? Untuk kita semua hari ini bisa melihat ini saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Lidah siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara? Lidah kita. Lutut siapa yang sekarang bertelut mengaku dia adalah Raja dan Tuhan kita? Lutut kita, sehingga ini adalah status kita hari ini. Kita baca yang keras sama-sama ya. Tapi kata kamunya diganti aku. Oke saudara? Oke, kita tutup dengan ini ya. 1, 2, 3. Demikianlah, aku bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara mungkin bukan orang penting di dunia ini. Saudara mungkin orang asing di dunia ini. Saudara mungkin tidak diperlakukan dengan adil di dunia ini. Tapi hari ini saudara bukan orang asing di surga. Saudara adalah anggota keluarga Allah. Karena apa? Karena yang Kristus Yesus sudah lakukan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas, kata-kata dan waktu kami terbatas. Roh Kudus, Engkau enggak terbatas. Oleh sebab itu kami berdoa biar Engkau yang mengerjakan yang tidak terbatas itu di dalam hati setiap kami. Sempurnakan benih firman yang sudah Kau tabur di dalam hati kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami untuk rema yang sudah kami renungkan ini benar-benar bisa kami hidupi, menguatkan hidup kami, mengubah hidup kami. Supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan sebuah keteguhan, dengan sebuah kekuatan.
keyakinan bahwa ini bukan rumah kami. Kami punya jaminan yang kekal karena warga negara kami bukan di dunia ini. Warga negara kami ada di surga, memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini yang membentuk identitas kami dan membentuk bagaimana cara kami hidup di dunia ini. Terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.